Ya, di awal Juli ini ya. Namanya adalah Jadugar Witch of Mongolia atau Tenmaku no Jadugar. Ini salah satu anime Jepang yang dibuat dalam latar belakang settingnya itu Mongol, Persia gitu, dan ada unsur Islam di dalamnya karena ada Al-Qur'an juga di dalamnya gitu. Ya pertama kali anime yang benar-benar ngerepresentasikan Islam di dalamnya, walaupun sebelumnya ada movie yang namanya itu kalau nggak salah The Journey ya, yang dimana 300 orang Arab itu pergi ke Jepang untuk belajar membuat anime, dan waktu balik ke Arab dia buat movie yang namanya The Journey, dan itu udah berapa tahun yang lalu ya, lupa, udah lama. Dan baru keluar lagi yang ini bener-bener anime yang diadaptasi dari manga terbaik lah, yang namanya adalah tadi Witch of Mongolia atau Tenmaku no Jadugar ya. Salah satu anime orisinil baru yang paling banyak diperbincangkan pada musim panas Juli 2026. Anime ini menarik perhatian global karena menawarkan premis sejarah yang sangat unik dan berani, memadukan latar peradaban Islam abad ke-13 dengan invasi kekaisaran Mongol gitu. Informasinya ya cukup bikin broken heart ya, karena ceritanya berat itu, walaupun animasinya kayak chibi, tapi trust me bro, itu bukan chibi ya, ceritanya bukan chibi ya. Itu dari Science Saru. Kalau kalian tahu, itu studio yang terkenal di balik Dan, Devilman Crybaby, dan Keep Your Hands Off maksudnya. Tapi kalau nggak resmi banyak kayak Sami Hadaku, Alkanime ada pokoknya. Ya, sinopsis dan alur cerita ya. Cerita berlatar pada abad ke-13, masa di mana kekaisaran Mongol di bawah pemimpinan Genghis Khan sedang gencar-gencarnya menaklukkan berbagai belahan dunia. Meskipun judulnya membawa nama Mongolia, bagian awal cerita justru dimulai di kota Tus, Persia. Sekarang itu kalau nggak salah wilayah Iran, yang kala itu menjadi salah satu pusat peradaban dan ilmu pengetahuan Islam. Fokus utama cerita berada pada seorang gadis muda bernama Sitara. Setelah kehilangan ibu kandung dan tanah airnya akibat perang, ia diadopsi oleh keluarga cendekiawan muslim yang sangat hangat dan baik. Di sana, Sitara dididik untuk membaca, berpikir kritis, dan mendalami ilmu pengetahuan. Namun, kedamaian itu hancur berantakan ketika pasukan Mongol menginvasi kota mereka. Sitara akhirnya ditangkap dan dijadikan budak, lalu dibawa langsung ke pusat kekaisaran Mongol. Berbekal kecerdasan dan pengetahuan yang ia miliki, Sitara bertekad menggunakan kepintarannya untuk membalas dendam dan mengubah sejarah dari dalam jantung kekaisaran musuh. Daya tarik dari Tenmaku no Jadugar ini ya, ilmu pengetahuan adalah sihir yang sesungguhnya ya. Kata witch atau penyihir di judulnya bisa menipu penonton. Anime ini nyaris tidak memiliki unsur sihir supernatural atau fantasi tradisional. Sihir yang dimaksud di sini adalah kecerdasan, strategi politik, ilmu pengetahuan, obat-obatan, dan kemampuan membaca situasi. Ya, anime ini membawa pesan kuat bahwa ilmu pengetahuan adalah senjata terbaik untuk bertahan hidup di dunia yang sangat keras. Penggambaran budaya Islam abad ke-13 dan suara azan. Salah satu hal yang paling menggemparkan komunitas anime internasional termasuk Indonesia ya, adalah adanya kumandang suara azan yang jelas sebagai pembuka di satu episode pertama. Science Saru melakukan riset mendalam agar penggambaran kota Tus, arsitektur, pakaian, hingga kebiasaan masyarakat muslim pada masa itu terasa sangat autentik dan akurat. Banyak penggemar menyebutnya sebagai anime bernuansa Islami, meskipun fokus utamanya tetap pada fiksi sejarah dan politik. Diadaptasi dari manga pemenang penghargaan, manga aslinya ya, yang ditulis oleh Tomatosu yang udah 8 volume kalau nggak salah. Sangat dihormati di Jepang. Manga ini memenangkan peringkat pertama dalam penghargaan bergengsi Kono Manga ga Sugoi 2023 untuk kategori pembaca perempuan ya. Perempuan. Masuk nominasi manga Taisho selama 2 tahun berturut-turut ya, 2023 dan 2024, serta meraih penghargaan utama di acara Japan Cartoonist Association Award 2026. Produksi dan voice design Saru yang terkenal dengan arahan visualnya yang eksperimental dan dinamis. Anime ini juga melibatkan nama besar seperti Naoko Yamada dalam tim produksinya. Dari jajaran pengisi suara ada fakta menarik nih, di mana tim produksi merekrut 2 mantan pegulat sumo asli asal Mongol agar dialek dan suaranya terasa asli. Dan itu aktor berbakat Jun Sato juga menandai debut pertamanya di anime televisi melalui proyek ini. Secara garis besar, manga Jadugar A Witch in Mongolia
sangatlah akurat dan setia pada catatan sejarah asli abad ke-13 sepanjang cerita berlangsung. Sang komikus ya, Tomato Soup, dipuji secara luas karena melakukan riset sejarah dan budaya Islam abad pertengahan yang sangat mendalam, bahkan sampai rela pergi ke Mongolia untuk merasakan feel-nya ya. Namun ada satu perubahan kreatif yang sengaja dilakukan untuk kebutuhan drama fiksi. Di awal cerita manga atau anime, tokoh utama kita bernama Sitara dan ia memiliki mentor seorang wanita tua bernama Fatima yang tewas saat invasi Mongol. Setelah ditangkap, Sitara mengambil nama gurunya tersebut dan mengubah namanya menjadi Fatima agar terdengar lebih berkelas saat mendekati bangsawan Mongol. Mengemban nama ibunya karena ibunya dibunuh, dia nggak terima ya. It's so easy lah untuk menerka, tapi ini plot yang bagus. Dalam sejarah nyata, nama asli wanita tersebut memang Fatima atau dikenal sebagai Fatima Khatun. Siapa sebenarnya sih dia dalam sejarah asli? Kita masuk ke dalam sejarah sebentar ya. Fatima Khatun adalah salah satu tokoh wanita muslim paling luar biasa, berpengaruh sekaligus tragis dalam sejarah kekaisaran Mongol. Kisah hidupnya di dunia nyata adalah cerminan dari plot anime ini. Fatima asli adalah seorang wanita muslim beretnis Persia atau Tajik yang berasal dari kota Tus dekat Mashhad, Iran modern kok sekarang. Ketika pasukan Mongol membuat dirinya dilirik oleh Toregene Khatun, istri dari Ogedei Khan, anak Genghis Khan yang tadi. Fatima akhirnya diangkat menjadi pelayan pribadi sekaligus penasihat politik paling tertahun 1241. Toregene Khatun naik tahta sebagai wali penguasa atau regen Kekaisaran Mongol. Di masa inilah kekuatan Fatima mencapai puncaknya di Cina Utara. Mengingat abad ke-13 adalah era yang sangat didominasi laki-laki, memiliki seorang wanita muslim asing atau mantan budak pula yang memegang kendali kekaisaran terbesar di bumi adalah fenomena yang sangat-sangat langka. Nah, mengapa judulnya membawa kata witch atau penyihir? Hubungan erat antara Fatima dan Toregene membuat para menteri pia dan bangsawan Mongol lainnya merasa iri dan terancam. Karena tidak menuduh Fatima menggunakan sihir hitam atau witchcraft, black magic, dan guna-guna untuk memanipulasi Toregene Khatun serta mengutuk keluarga kerajaan. Dan label penyihir inilah yang kemudian diabadikan oleh sejarah dalam sejarawan zaman dulu yang tidak suka wanita berpolitik, yang akhirnya menginspirasi judul manga atau anime ini. Akhir hayat yang tragis. Ketika anak Toregene yaitu Guyuk Khan akhirnya naik tahta menjadi Khan yang baru, ia langsung menyingkirkan faksi ibunya. Fatima ditangkap atas tuduhan penyihir tersebut. Sejarah mencatat bahwa Fatima disiksa dengan kejam sebelum akhirnya dieksekusi mati secara brutal pada tahun 1246. Jadi meskipun manganya memberikan dramatisasi pada bagian asal-usul nama Fatima yang berkuasa di jantung kekaisaran Mongol, adalah sejarah nyata yang benar-benar terjadi. Jadi itu sedikit sejarah yang sudah beredar di dunia nyata lah ya. Dan uniknya sejarah Fatimah ini ya, Fatimah Khatun ya, ini benar-benar susah nyarinya karena literasinya sedikit dan tidak banyak buku sejarah yang mencatat tentang perjalanan Fatimah ini. Dan mangakanya sendiri pun mengakui kalau dia membuat ini karena dia tertarik dengan bangsa Mongol serta Islam itu sendiri. Terjadinya konflik di Timur Tengah itu membuat manganya benar-benar hidup dan menjadi titik balik dia saat menggambar Temmakuno Jadugar katanya gitu. Ya menurut gue ya kalau gue ya endingnya nanti ya saya ya diharapkan nggak sesuai lah sama yang asli gitu. Karena mau gimana pun ya anime itu kalau menurut gua, orang menciptakan anime dengan karakter yang tragis itu biasanya antara dia mau menyelamatkan anime karakter tersebut lewat anime dan merubah sejarah yang ada dengan memberikan bukti atau memberikan cerita plot pada MC yang ditunjuk ya, yang benar-benar ingin happy end gitu, benar-benar akan menjadi anime of the year ya, karena ini benar-benar gebrakan baru yang belum pernah ada. Dan untuk openingnya sendiri gue kasih 10/10 ya, yang menyanyi Sekai no Owari benih